Kami masih berbincang mengenai dampak dari polusi udara. Sebelumnya bersama dengan BMKG tadi kita sudah mengetahui bahwa ternyata polusi udara tidak hanya disumbangkan oleh kendaraan bermotor, tapi juga dari kebakaran hutan, termasuk juga pabrik dan aktivitas manusia sehari-hari. Dan kita tahu bahwa banyak kota di Indonesia ini banyak mengalami masalah-masalah yang kemudian mengganggu kualitas udaranya. Walaupun secara umum masih cukup baik, tapi belum baik loh. Jadi ini memang kita harus waspada dengan apa saja yang mungkin terjadi dengan kesehatan kita sebagai manusia yang berada di lingkungan udara yang cukup baik ini. Nah, kita sudah bersama Dr. Muchtar ini, yang sehari-hari memang ngurusnya soal paru ini kan, ya, Mas Bayu, terutama untuk kesehatan. Nah, dari kualitas udara yang ada selama ini, dokter menangani, itu apa saja gangguan-gangguan kesehatan yang mungkin terjadi atau selama ini sudah terjadi? Ya, jadi mengenai gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh polusi udara, itu memang ada beberapa. Pertama adalah akibat dari namanya peradangan, ya, inflamasi. Nah itu bisa menimbulkan gejala ringan paling batuk-batuk, ya. Kemudian bisa sesak napas. Kemudian bisa juga menimbulkan namanya mengi, bunyi ngik-ngik begitu. Nah itu menimbulkan sesak napas. Nah kemudian setelah itu juga bisa menimbulkan namanya asfiksia. Asfiksia itu adalah suatu gangguan di mana salah satu polutan itu kan CO. Nah, CO itu bisa menghambat pengikatan oksigen dengan hemoglobin, sehingga hemoglobin itu tersingkir. Nah, itu mengurangi kadar oksigen dalam tubuh kita. Nah, penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan misalnya bronkitis, infeksi saluran napas akut, radang paru, pneumonia. Kalau hal-hal yang kecil-kecil tadi sebagai sebuah gejala tidak ditangani lebih lanjut, ini kejadian-kejadiannya ya, bisa berlanjut, bisa berlanjut, tidak terdeteksi dengan lebih dini. Nah, Dr. Muchtar juga salah satu pengajar juga di Universitas Indonesia untuk hal ini. Melakukan penelitian bagaimana kemudian para pasien yang menderita gangguan pernafasan ini dari tahun ke tahun mungkin, apakah bertambah, Dok? Ya, sebetulnya kita melakukan penelitian itu adalah spot ya. Spot itu artinya pada kelompok tertentu, suatu ketika kelompok yang lain. Nah, jadi itu memang belum secara menyeluruh dan belum secara kohort atau berkelanjutan. Selama ini spot-spot mana saja atau kelompok-kelompok mana yang menjadi objek penelitian yang sudah dilakukan? Misalnya kita pernah meneliti pada bapak-bapak polisi lalu lintas, kemudian petugas tol, ya. Tentu rencana selanjutnya misalnya pada pedagang kaki lima, yang dimana setiap hari mereka itu terekspos dengan polutan. Nah, ini apa hasilnya, Dok, dari penelitian? Hasilnya dari kepolisian lalu lintas atau juga petugas tol tuh, Pak? Ya, yang terdeteksi adalah selama peningkatan gejala-gejala respirasi. Itu misalnya. Meskipun mereka sudah menggunakan masker sebagian besar ya ketika bertugas. Misalnya batuk-batuk, mungkin sesak napas dan sebagainya. Meskipun itu mungkin juga bukan merupakan satu-satunya faktor. Faktor lain tentu masih banyak ya yang menimbulkan keluhan respirasi atau keluhan misalnya merokok, itu kan juga merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan. Gitu, Kalau tadi salah satu mungkin cara yang dilakukan oleh masyarakat awam untuk mencegah polutan adalah menggunakan masker. Ini sudah tepat belum, Dok? Atau sebenarnya tidak terlalu efektif dengan tingginya polutan yang ada di Jakarta ini? Ya, sebetulnya penggunaan masker paling tidak mengurangi, ya, meskipun tidak 100%. Tetapi cara lain yang mungkin perlu dipelajari oleh masyarakat itu kan begini. Mungkin begini, secara umum kan polusi ada dua macam. Polusi udara ini ya, polusi di luar ruangan atau outdoors, dan polusi dalam ruangan, indoors. Dalam ruangan juga rumah, ada ya, di rumah, di gedung. Nah ini kita bicara tentang polusi outdoors ya. Outdoor. Nah itu menurut penelitian kan sebagian besar, hampir 70% menurut World Bank itu kan akibat dari kendaraan, dari emisi buang dari kendaraan bermotor. Nah, tentu masyarakat mungkin bisa juga, berarti pada jam-jam berapa maka polusi itu akan memuncak karena tergantung emisinya. Nah, mungkin kalau kita di Jakarta kemungkinan ya jam 7, jam 8 itu peaknya ya puncak. Tadi jam 7, jam 8 pagi dan malam. Kemungkinan ini kita hanya asumsi ya. Betul. Tadi udah agak tepat, Pak, karena BMKG mengatakan di daerah Gelora Bung Karno itu pernah diteliti karena banyak pohon. Sampai sebelum 6:30 itu sangat bersih. Tapi sangat begitu bersih. 6:30 ke atas mulai ada polusi yang cukup tinggi katanya. Nah, berarti mungkin masyarakat juga
sebaiknya berjalan atau berangkat ke kantor atau kuliah atau sekolah sebelum itu. Mungkin jam setengah 6 di mana kendaraan belum begitu banyak, itu berarti lebih bersih. Nah, itu mengurangi dampak polusi kepada individu Ya. tersebut. Terus kemudian ada juga kah penelitian yang dilakukan ketika seseorang sudah terpapar cukup parah begitu, untuk sehari-hari selain mencegah lagi menggunakan masker, ada yang bisa dilakukan lain, misalkan melakukan detoksifikasi untuk tubuh dan atau pengobatan dengan adanya gejala-gejala yang tadi, batuk-batuk yang tidak sembuh dan lain sebagainya itu, Dok? Ya, sebetulnya yang paling penting itu adalah pencegahan daripada pengobatan adalah memang ada obat yang untuk antioksidan, mengurangi, tetapi kan menurut pepatah kan pencegahan lebih baik daripada Sebagian besar masyarakat masih kemudian meremehkan begitu ya gejala-gejala batuk ringan dan lain sebagainya ini. Nah, sebetulnya ada penelitian yang cukup menarik ya, itu kita kutip penelitian itu di Beijing ya. Di Beijing itu ada penelitian bahwa sebelum Olimpiade itu kan crowded, itu banyak sekali polutan di udara. Nah, itu banyak penyakit-penyakit tadi, bronkitis, terutama asma atau PPOK namanya juga. Nah, itu banyak kejadian penyakit tersebut. Tapi kemudian sebelum Olimpiade itu mobil-mobil dan sebagainya dikurangin, dilarang masuk ke area di situ. Sehingga daerah-daerah jalan protokol di Beijing, kemudian taman juga ditambah kan, polutannya berkurang. Nah, setelah berkurang itu maka angka kejadian penyakit juga berkurang. Misalnya itu bukti tuh ya di Beijing ketika Olimpiade ya. Penelitian. Nah, biasanya kita ukur apa? Pertama adalah angka kunjungan ke poliklinik rawat jalan itu menurun, ya kan, yang paling gampang kan begitu. Yang kedua, angka kunjungan ke unit emergensi menurun. Kemudian angka kunjungan rawat inap menurun. Nah, ini parameter yang sering dijadikan patokan untuk mengukur efek kesehatan secara umum. Baik. Nah, kami juga mengingatkan kepada Anda bahwa ini interaktif. Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 5366 1222 untuk kemudian ngobrol dan bertanya banyak hal mengenai kesehatan paru dengan Dr. Mokhtar. Dok, saya jadi ingin tanya begini, nih dengan kejadian di Riau beberapa waktu lalu, saya punya beberapa orang atau famili di sana, kan terpapar asap cukup lama begitu. Kita melihatnya saja dari jauh, ini kasihan kepada mereka. Itu apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat di beberapa kota di Indonesia yang sering terpapar asap itu akibat kebakaran hutan? Ya, kembali kita bicara polusi di luar ruangan ya. Jadi polusi di luar ruangan itu memang ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah natural. Natural ini adalah seperti letusan gunung berapi, kemudian kebakaran hutan yang bukan akibat manusia. Tapi juga man-made juga bisa akibat kegiatan manusia itu membuka lahan, kendaraan bermotor, pabrik, ini kan aktivitas manusia. Nah, memang lagi-lagi yang paling penting pencegahan, bagaimana tidak terjadi kebakaran hutan. Tapi seandainya toh sudah terjadi, tentu kan ya tadi memakai masker. Kemudian juga ya mungkin sebaiknya menyingkir dari daerah itu. Itu kan untuk sementara. Itu ada beberapa kejadian di Amerika juga begitu. Jadi dipindah ke daerah atau non area yang tidak ada polutan. Baik, Dok, kita angkat penelpon dulu. Sudah ada pemirsa kita yang menelpon, Pak Boni. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ini mau tanya ke Dokter Mokhtar. Silakan, Pak. Saya itu kalau naik motor nggak pernah pakai masker, udah bertahun-tahun, tapi nggak merasakan ada penyakit gitu. Dok, itu kalau aku teruskan nggak apa-apa atau emang ntar ada efek sampingnya, Dok, kalau seperti itu, Dok? Ada alasan mungkin Pak Boni selama ini tidak menggunakan masker? Pak Boni? Halo ya? Ya, apa ada alasan Bapak tidak menggunakan masker selama ini? Emang malas aja sih gitu. Oh iya. Tidak terbiasa begitu ya, Pak? Iya. Baik. Ini Bapak di Jakarta ya? Iya, di Depok. Oh, di Depok. Oke, Pak Boni, terima kasih. Ini langsung dijawab oleh Dr. Mokhtar. Nah, meskipun tidak ada gejalanya. Nggak ada gejala nih, batuk nggak ada ngik-ngik dalam napas atau apa. Padahal gitu. sudah menahun ya, tidak menggunakan maskernya. Ya, selamat pagi Pak Boni. Jadi memang kembali tadi, pencegahan kan lebih baik daripada pengobatan. Jadi sebaiknya ya Bapak, ya karena ini kita tidak tahu kapan terjadi gejala atau kemudian menjadi penyakit, maka ya sebelum terjadi namanya pencegahan ya sebaiknya memakai masker. Meskipun sekarang belum terasa begitu dampaknya. Apakah kemudian tetap
ini pengendara motor di Jakarta, kota besar lainnya yang dianggap metropolitan, tetap harus memeriksakan kesehatannya rutin begitu Pak? Ya. Karena kan kadang-kadang nggak muncul gejalanya kan? Ya, jadi memang untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu keluhan atau penyakit, tentu ada namanya medical check up. Nah, untuk khusus tentang medical check up akibat polusi, ada beberapa yang diperiksa, tentu gejalanya dulu ya. Tapi seandainya tidak, ya tentu diperiksa ada beberapa, misalnya pertama adalah spirometri. Spirometri itu adalah suatu Niup alat itu untuk mengukur gitu itu. Ya. Apakah telah terjadi namanya obstruksi, penyempitan saluran napas atau restriksi. Pengembangan saluran napas atau pengembangan parunya itu sudah terganggu. Itu dengan spirometri. Nah, mungkin juga dengan foto ronsen. Ada juga kadang-kadang bisa kita lakukan juga pengukuran kadar CO ekshalasi. Jadi ada alat untuk mengukur Dari hembusan nafas kita begitu ya? CO2-nya berapa itu sudah ada. Baik, Itu ada, satu ya. penelpon lagi Pak Geger, kami angkat. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Glory, selamat pagi Mas Bayu, Selamat selamat pagi. pagi Ya. Dokter. Ya. Silakan Bagi, Pak. Dok atau semua pemirsa TV, saya hanya menghimbau ya, kalau sekarang lampu stopan itu kan ada menitnya. Nah, itu paling sedikit 2 menit kalau mati ya. Saya menghimbau kepada masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor itu untuk mematikan mesinnya kalau lampu sedang mati. Itu karena kalau saya pernah menghitung di perempatan Gardu Jati di Bandung, sekali berhenti itu ada 50 sepeda motor. Kalau 50 itu mematikan kan lumayan. 2 kali 50 kan 100 menit lah kurang lebihnya. Jadi itu bermanfaat bagi yang lain. Kadang saya sering mematikan itu, tapi saya suka alone sendirian gitu, jadi merasa tidak berarti gitu. Ya. Itu himbauan saya kepada masyarakat Indonesia khususnya ya. Baik. Jadi matikanlah kendaraan bermotor saat lampu merah gitu. Lumayan untuk mengurangi polusi, saya pikir begitu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Geger. Wah, masukannya Terima kasih. bagus Ini sekali sangat ini ya. bagus itu. Berhubung kan saya berharap nanti semua transportasi umum di seluruh kota di Indonesia diperbaiki sehingga kita naik kendaraan umum saja, jangan bawa kendaraan pribadi termasuk motor. Nah itu juga saran yang menarik ya Dok ya. Saya rasa usulan Bapak tadi itu sangat simpatik dan sangat visible ya, karena mungkin dengan beberapa menit stop di depan lampu merah itu mengurangi emisi dari gas Ada buang beberapa kendaraan. lampu merah yang lebih dari 2 menit apalagi- soalnya. Irit juga Kalau untuk BBM satu ya. sudah mengurangi berapa ribu Iya. stopan di suatu kota besar. Ini mungkin sangat penting ya. Apalagi kita, jika ada penanda waktunya Betul, begitu ya, betul. sudah beberapa detik kemudian mau nyala hijau kembali Iya. baru dinyalakan. Bahkan beberapa kendaraan bermotor untuk sepeda motor itu memang sudah dibuat dengan teknologi terkini sehingga dia kalau berhenti dia idling sehingga dia mati dulu mesinnya. Ya. Tanpa harus kemudian menstarter, menggas saja dia hidup lagi. Nah, kalau ini semua motor kayak begitu, ya memang masih agak sedikit mahal gitu, tapi inilah yang harus dilakukan. Ya betul, bagian betul. dari apa yang kemudian kita menjaga kualitas udara dan kesehatan kita ya, Dok ya. Ya. Memang untuk polusi ini ada suatu jargon, ada suatu rumus atau mana yang berbunyinya itulah think globally, act locally. Berpikirlah secara global, ya berpikirlah secara global, kemudian berbuat secara lokal. Nah ini mungkin salah satu solusi perbuatan yang bisa dilakukan. Sebab kalau polusi itu kan yang terkena bisa di suatu kota, bahkan cross border, misalnya antara suatu negara yang berdekatan dengan itu, seperti kebakaran hutan kan, kebakaran hutan cross border antara satu negara dengan, nah itu kalau masing-masing act locally, masing-masing di lokal itu berbuat sesuatu, nah itu akan berkurang secara global begitu barangkali. Buat di Indonesia sendiri, tadi. Ya, buat di Indonesia sendiri Dok, apakah sudah ada upaya untuk menangani hal ini berkaitan dengan dari BMKG ini naik terus nih? Kualitas udara kita makin buruk gitu. Pelan sih, tapi pasti ke sana. Kita berharapnya kan terbalik begitu kan, makin baik. Sementara di dokter sendiri penelitian kan memang melihat bahwa spot-spot atau responden-responden tertentu memang sudah terpapar begitu dengan kualitas udara yang buruk ini. Ada nggak kemudian ya baik BMKG dari kesehatan segala macam mendorong pemerintah kita berbuat sesuatu walaupun masyarakat sudah banyak yang melakukannya secara
Mandiri ya, swadaya atau swadaya. mandiri. Saya rasa kita menghimbau ini pemerintah siapa yang menjadi komandan ya. Kalau sudah ada Ya, komandannya, kemudian membentuk suatu kemitraan atau suatu kerjasama berbagai institusi. Nah ini harusnya yang dengan kita talk show begini Iya. termotivasi untuk ya bagaimana caranya itu kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Setuju, Iya, setuju. saya Siap, setuju. mudah-mudahan ini didengar Pak Jokowi, Pak Dr. Amin. Mokhtar juga. Karena jadi Perhatian salah untuk satu semua Iya. begitu ya. Iya. Penting bagi Indonesia untuk berada dan memiliki kualitas udara yang bersih, Ya, karena betul. kualitas SDM kita akan Ya. sangat terpengaruh. Setuju. Dr. Terima kasih Mokhtar, Dr. terima kasih ya, Mokhtar. Dok. Sama-sama.